Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sundaris dengan NIM 2110101288 dari S1 Kebidanan Lintas Jalur Universitas Asia Yogyakarta. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang sistem endokrin. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu sistem endokrin? Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem endokrin. Yang pertama, hasil ekskresi masuk ke aliran darah dan tidak dibuang, sementara eksokrin hasil ekskresinya dibuang keluar tubuh, misalnya itu keringat. Sering disebut dengan sistem hormon karena melibat hormon dalam melaksanakan tugasnya. Hormon sendiri didefinisikan sebagai pengantar kimiawi uang dilepas dari sel-sel khusus ke dalam aliran tubuh. Hormon-hormon tersebut lalu dibawa ke sel-sel target sebagai tempat terjadinya efek hormon. Adapun pengertian dari sistem endokrin adalah suatu sistem dalam tubuh manusia yang bertugas untuk melakukan sekresi, memproduksi hormon yang berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan organ-organ dalam tubuh manusia sesuai dengan yang dibutuhkan oleh organ tersebut. Kemudian ada kelenjar endokrin itu ada 5. Yang pertama hipofisis, yang kedua ada tiroid, yang ketiga ada paratiroid, yang keempat ada adrenal, yang kelima ada pankreas, gonad, ovarium, dan testis pineal. Adapun fungsi dari kelenjar endokrin, yang pertama mempengaruhi metabolisme lemak, hidrat arang, protein, vitamin, dan mineral. Yang kedua mengatur oksidasi metabolisme dan meningkatkan penyerapan absorpsi glukosa pada usus halus. Yang ketiga mengontrol dan merangsang aktivitas kelenjar tubuh, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang keempat menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh organ-organ tertentu. Apa saja yang terpengaruh oleh endokrin? Yang pertama itu ada pertumbuhan dan perkembangan, yang kedua ada homeostasis, yang ketiga ada reproduksi. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu sistem endokrin? Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem endokrin. Yang pertama, hasil ekskresi masuk ke aliran darah dan tidak dibuang, sementara eksokrin hasil ekskresinya dibuang keluar tubuh, misalnya itu keringat. Sering disebut dengan sistem hormon karena melibat hormon dalam melaksanakan tugasnya. Hormon sendiri didefinisikan sebagai pengantar kimiawi uang dilepas dari sel-sel khusus ke dalam aliran tubuh. Hormon-hormon tersebut lalu dibawa ke sel-sel target sebagai tempat terjadinya efek hormon. Ini bentuk dari tiroid kanan dan kiri. Kemudian ada pun fungsi hormon tiroid. Yang pertama mengatur laju metabolisme tubuh, pertumbuhan testis, saraf dan tulang, mempertahankan sekresi GH dan gonadotropin. Yang kedua menambah kontraksi otot dan irama jantung, merangsang pertumbuhan sel darah merah. Yang ketiga sebagai kompensasi tubuh terhadap kebutuhan oksigen akibat metabolisme dan antagonis insulin. Kemudian yang terakhir mempengaruhi kekuatan dan ritme pernapasan. Kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini terletak di setiap sisi dari kelenjar tiroid dan berjumlah 4 buah yang tersusun secara berpasangan. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan kalsium dan darah
dan juga mengatur metabolisme fosfor. Kelenjar paratiroid mensintesa dan mengeluarkan hormon paratiroid atau PTH bekerja pada 3 sasaran utama dalam pengendalian homeostatis kalsium, yaitu di ginjal, tulang, dan usus. Kemudian ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal ini menghasilkan 3 hormon. Yang pertama ada hormon mineralokortikoid atau aldosteron. Yang kedua ada glukokortikoid. Yang ketiga ada androgen, hormon seks, androgen dan estrogen. Medula dibagi menjadi 2. Kemudian ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di retroperitoneal rongga abdomen dan atas terbentang horizontal dari cincin duodenal nuklien. Panjangnya sekitar 10-20 cm dan lebarnya 2,5-5 cm. Mendapatkan asupan darah dari arteri mesenterika superior dan splenikus. Kelenjar pankreas juga berfungsi sebagai endokrin dan eksokrin. Sebagai organ endokrin karena di pankreas terdapat pulau-pulau Langerhans yang terdiri dari 3 jenis sel, yaitu sel beta, sel alfa, dan sel delta. Selanjutnya ada kelenjar gonad. Kelenjar gonad terbentuk pada minggu-minggu pertama gestasi dan tampak jelas pada minggu pertama. Keaktifan kelenjar gonad terjadi pada masa pubertas dengan meningkatkan sekresi gonadotropin, PSH, dan LH. Kelenjar ini juga disebut sebagai kelenjar reproduksi karena produknya yang berhubungan dengan alat reproduksi manusia. Kelenjar ini terletak di bagian alat reproduksi pria dan wanita. Jika pada pria terdapat testis, di testis, dan di wanita terdapat di ovarium. Dalam menjalankan fungsinya, kelenjar endokrin juga mengalami peningkatan ataupun penurunan dalam memproduksi hormon-hormon tubuh. Hal ini juga akan menyebabkan penyakit-penyakit pada manusia. Ada 6 penyakit. Yang pertama itu ada penyakit Addison. Yang kedua ada sindrom Cushing. Yang ketiga ada sindrom adrenogenital. Yang keempat ada diabetes mellitus. Yang kelima ada hipotiroidea. Yang keenam ada hipertiroidea. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.